Shalom, puji Tuhan, saat ini kita akan beribadah dan menyembah Tuhan dan mendengarkan renungan singkat firman Tuhan. Semoga Bapak Ibu diberkati dengan ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita bawa ucapan syukur kita, pujian penyembahan kita yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Engkau baik Tuhan, kami bersyukur. Jesus,
seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Puji Tuhan, mari tundukkan kepala saudara, kita akan berdoa. Terima kasih buat malam ini Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih buat hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, kami tahu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan belajar bersama-sama dengan firman Tuhan. Kami akan merenungkan bersama-sama firman Tuhan, dan kami akan melihat kebenaran firman Tuhan. Sebab itu berkati firman-Mu, berkati hamba-Mu Tuhan. Biarlah setiap apa yang kamu sampaikan boleh menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami serahkan juga Tuhan pemirsa yang akan menonton acara ini Tuhan. Tuhan berkati mereka, urapi mereka juga Tuhan. Biar kami boleh sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih, dalam beberapa menit ke depan Tuhan, kami percaya bahwa penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan senantiasa melimpah atas hidup kami. Terima kasih Bapak Surgawi, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya akan sharing
firman Tuhan malam hari ini, dan biarlah firman Tuhan ini juga boleh memberkati setiap kehidupan kita, dan saya juga diberkati dengan firman Tuhan ini. Puji Tuhan, kita akan lihat satu kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-8. Lukas pasal yang ke-8. Kita akan lihat dalam Lukas pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-22. Karena cuma 4 ayat, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Lukas 8 ayat yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka. Yesus mengajak murid-muridnya, dan dia berkata bahwa marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah tauan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh sekalut. Ayat 25, lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya? Puji Tuhan. Sampai di sana firman Tuhan yang sudah kita baca, bahkan yang sudah kita dengar, dan kita akan belajar beberapa hal dari cerita ini, di mana ketika Yesus sudah selesai mengajar kepada orang-orang banyak yang ada pada waktu itu, dan Yesus mengambil inisiatif berkata kepada murid-muridnya. Ayat 22, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Jadi Yesus setelah dia selesai mengajar kepada orang-orang banyak pada waktu itu, Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, mereka naik ke sebuah perahu, dan Yesus berkata bahwa kita akan bertolak ke seberang danau. Dan ini adalah satu ajakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, dan kita akan melihat bahwa ada dua hal yang akan kita pelajari dalam cerita dalam ayat ini. Kita tahu bersama bahwa dalam perjalanan kehidupan, khususnya sebagai orang percaya, kita tahu bersama bahwa tidak ada yang mulus. Bahkan orang bilang tidak ada yang seperti jalan tol, lurus. Kalau kita lihat sekarang juga, fenomena sekarang bahwa walaupun dibilang tol itu adalah bebas hambatan, tapi kita melihat juga ada banyak tol yang macet di mana-mana, seperti itu. Artinya bahwa tidak mulus perjalanannya. Begitu juga dengan kehidupan kekristenan, saya tahu bahwa kita percaya bahwa tidak ada kekristenan di dalam dunia ini yang perjalanannya itu mulus-mulus saja. Artinya bahwa tidak ada hambatan, tidak ada masalah, tidak ada persoalan, tidak ada badai. Dan kalau kita berkaca dari satu bangsa yang besar yang dipimpin oleh Musa ketika dia membawa keluar bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir menuju kepada tanah perjanjian yang Tuhan maksud. Kita melihat bahwa
kurun waktu selama 40 tahun itu mereka ada di padang gurun. Mereka mengalami begitu banyak problema, mereka menghadapi situasi, masalah, bahkan kita tahu bersama-sama bahwa sejarah bagaimana bangsa Israel mereka harus berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun. Oleh sebab itu, bagi kita sebagai orang percaya, mereka sendiri pun sebagai bangsa yang dipilih Tuhan, mereka itu dipimpin langsung oleh Tuhan. Selama 40 tahun mereka itu di bawah pimpinan Musa. Selama 40 tahun mereka dilindungi Tuhan. Baik ketika mereka berjalan dalam siang hari, mereka selalu dipimpin dengan yang namanya tiang awan pada waktu siang karena panasnya minta ampun. Dan ketika mereka harus berkemah pada malam hari, mereka dilindungi dengan tiang awan sehingga mereka terhindar dari yang namanya binatang buas dan sebagainya. Dan itulah perlindungan Tuhan. Nah, bagi kita juga kita akan belajar dari ayat ini. Di sini kita melihat bahwa ayat yang 22, dalam perjalanan mereka di danau, 22 dia berkata bahwa dan ketika mereka sedang berlayar, ketika murid-murid Yesus dalam perjalanan mereka berlayar untuk menuju ke seberang, yaitu ke daerah Gerasa, mereka akan menuju ke seberang, bahwa sekonyong-konyong turunlah taufan. Jadi kita harus melihat di sini bahwa tiba-tiba sekonyong-konyong taufan, angin ribut, badai itu tiba-tiba datang menghampiri perahu, menghampiri murid-murid dan Yesus pada waktu itu di tengah danau. Apa yang kita pelajari saudara dari ayat ini bahwa yang pertama adalah dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya di dalam dunia ini ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Itu yang pertama saudara. Kalau kita belajar dari ayat ini bahwa ayat 23, dan ketika mereka sedang berlayar, sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Dalam versi Matius, murid-murid berkata bahwa mereka ini akan binasa, mereka dalam bahaya dan mereka akan mati binasa. Kita melihat di sini bahwa pelajaran pertama yang kita ambil dalam perjalanan kehidupan kekristenan adalah ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi dalam hidup kita. Siapapun saudara dan saya, baik kita sebagai orang percaya atau bukan, tidak ada manusia pun yang kebal dari persoalan, tidak ada manusia pun yang kebal dari yang namanya masalah, tidak ada manusia pun yang kebal dari persoalan, baik entah dalam keluarga, baik itu persoalan pribadi, baik itu persoalan di kerjaan, perusahaan, bis dan sebagainya, baik dalam pelayanan pun, baik dalam pengembalaan pun, siapapun dia, hamba Tuhan siapapun dia, tidak akan pernah lepas dari yang namanya situasi, persoalan, masalah. Dan kalau kita melihat di sini bahwa persoalan atau setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita, dia tidak pernah permisi. Dan Alkitab berkata bahwa sekonyong-konyong angin taufan itu datang dan dia porak-porandakan isi perahu. Alkitab berkata bahwa itu perahu itu sudah mulai kemasukan air. Dan kalau kita tahu bersama bahwa kalau kita sudah sering nonton biasa kalau di acara televisi atau di film-film bagaimana ketika kapal sebesar apapun, ketika gelombang besar itu datang, itu dia bisa menenggelamkan, bahkan dia bisa memporak-porandakan kapal itu. Dan ini hanya sekedar perahu, bukan kapal, perahu yang mereka tumpangi. Kita melihat di sini bahwa dia memporak-porandakan. Masalah itu tidak pernah mengenal siapa kita. Masalah itu tidak akan pernah mengenal engkau berdosa atau tidak, engkau kudus atau tidak. Artinya bahwa dia menghampiri dengan tiba-tiba. Artinya bahwa dalam perjalanan kehidupan kekristenan itu ada banyak kemungkinan yang akan terjadi ke depan. Anda melihat di sini bahwa siapa yang menyangka saudara, sudah hampir setahun pandemi ini belum berakhir. Dari bulan Maret ketika ditemukan di Indonesia,
Itu sudah hampir setahun pandemi ini tiba-tiba datang. Bahkan ketika dia ditemukan COVID ini, berapa bulan kemudian bahwa meninggal bahkan ratusan, bahkan ribuan, bahkan mungkin saat ini sudah mencapai mungkin bisa kira 25 ribuan orang yang sudah meninggal. Bahkan yang terkena COVID ini sudah ada 1 jutaan lebih mungkin. Dan ini kita tidak tahu kapan akan berakhir ini masalah ini, kapan akan berakhir ini badai ini, kapan akan berakhir ini persoalan ini. Ini ada banyak, tidak ada yang tahu saudara. Bahkan para pakar kesehatan pun, para pakar dunia tidak bisa memprediksi bahwa kapan ini akan berakhir pandemi ini. Oleh sebab itu kita tidak tahu saudara, apakah tahun ini selesai atau masih akan berlanjut kepada tahun depan. Dan kita tidak tahu, ada banyak kemungkinan. Mungkin bisa saja ketika pandemi ini selesai, COVID ini selesai, bahkan mungkin ada lagi masalah lain lagi, atau mungkin ada masalah virus lain yang akan bisa menggoncang perekonomian, bahkan kesehatan bangsa. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu saudara. Ada banyak kemungkinan yang terjadi. Itu yang pertama saudara. Dan yang kedua kita melihat di sini, coba kita kembali ke ayat yang ke-22 dalam Lukas 8. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Jadi bukan berarti bahwa ketika kita orang yang percaya kepada Tuhan, bukan berarti kita adalah anak Tuhan, bukan berarti kita adalah milik Tuhan, kita kebal dengan yang namanya tofan dan badai. Artinya bahwa yang kita pelajari dari cerita tentang angin ribut diredakan ini adalah ketika ada persoalan, ketika ada taufan, ketika ada masalah, ada apapun yang menimpa kehidupan kita, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa jangan kita keluar dari perahu, jangan kita keluar dari kapal itu. Kenapa? Karena di dalam kapal itu ada Yesus. Kita tahu bersama bahwa kalau Tuhan ada dalam hidup kita, kalau Yesus ada bersama-sama dengan kita, kita percaya bahwa masalah itu tidak akan bisa membawa kita tenggelam, masalah itu tidak akan membuat kita binasa, masalah itu tidak akan pernah membuat kita menjadi bahaya. Kenapa? Karena ada Yesus di dalam perahu itu, karena ada Yesus di dalam kapal itu. Oleh sebab itu dari cerita ayat ini bahwa mengingatkan yang kedua adalah jangan pernah keluar, jangan pernah lari dari kapal yang ada. Ini yang kedua saudara. Perjalanan kekristenan ketika ada persoalan, ketika ada masalah, taufan datang dalam hidup, sakit, penyakit, apapun saudara, saudara boleh mendefinisikan persoalan apapun yang menimpa hidup saudara. Tapi satu hal yang pasti bahwa jangan pernah lari dari perahu itu, jangan pernah lari dari kapal itu. Kenapa? Karena di sana ada Tuhan. Percayalah bahwa selama ada Tuhan dalam hidup kita, maka kita sanggup dan kita mampu melewati setiap persoalan. Selama ada Yesus di dalam rumah tangga kita, selama ada Yesus di dalam bahtera kita, selama ada Tuhan di kapal kita, maka persoalan itu tidak akan pernah menenggelamkan hidup kita. Persoalan itu tidak akan pernah membahayakan hidup kita. Persoalan itu tidak akan pernah membinasakan hidup kita. Kenapa? Karena ada Tuhan di dalamnya. Jangan pernah lari dari kapal, jangan pernah lari keluar dari perahu itu. Berapa hari kemarin saya menyampaikan tentang namanya Siklak, tentang bagaimana Daud ketika dia selesai berperang dan dia kembali ke Siklak, dan dia menemukan bahwa perkemahannya bersama dengan istri dan anak-anak dia, bahkan seluruh pasukannya itu, keluarga besar mereka sudah ditawan oleh bangsa Amalek pada waktu itu. Dan apa yang kita lihat? Situasi, kondisi yang rawan, yang sangat membahayakan hidup Daud. Dan rakyat berkata bahwa mereka sepakat untuk membunuh Daud, melempari Daud dengan batu. Kenapa? Mereka menimpakan semua kesalahan itu kepada Daud. Ini gara-gara Daud, gara-gara kamu. Tapi kita melihat di sini bahwa Daud tidak pernah lari dari setiap persoalan.
yang kita belajar dari Siklak ini adalah Daud tidak pernah lari dari persoalan. Daud tidak pernah keluar dari persoalan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa di dalamnya itu ada Tuhan. Oleh sebab itu Alkitab berkata bahwa Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-30, di situ Alkitab berkata bahwa ketika rakyat hendak merempari dia dengan batu, maka Alkitab berkata bahwa Daud menguatkan kepercayaan dia kepada Tuhan. Dia tidak lari dari kapal itu, dia tidak lari dari situasi itu, dia tidak lari dari bahaya itu. Kenapa? Karena dia tahu ada Tuhan, ada Yahweh Elohim yang sanggup menolong dia. Karena ya Tuhan, Daud berkata bahwa dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang terjadi dalam hidup Daud. Daud bukan lari kepada meninggalkan bahaya itu, Daud bukan lari meninggalkan persoalan itu, tapi Daud sesungguhnya dia menguatkan kepercayaan dia kepada Tuhan. Dia berharap terus kepada Tuhan. Kalau istilah sekarang, dia berdoa kepada Tuhan. Dia datang berlutut kepada Tuhan di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah situasi yang bisa membahayakan diri Daud. Daud mencoba menguatkan iman dia kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi kekuatan. Oleh sebab itu di dalam pemazmur Daud, di dalam, kalau masalah Mazmur 61 apa 62, di situ Daud berkata bahwa hanya dekat Allahku aku tenang, daripadanya keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku, kota bentengku, aku tidak akan goyah, aku tetap tenang. Kenapa? Karena Tuhan menjadi perlindungan dia. Daud menjadikan Tuhan sebagai perlindungan dia. Daud menjadikan Tuhan sebagai kubu pertahanan. Daud menjadikan Tuhan sebagai perisai dalam hidupnya. Oleh sebab itu dia menguatkan kepercayaan kepada gunung batu, kepada kota benteng yang adalah Tuhan Raja semesta alam. Yang kita belajar dari hal ini, saudara, bahwa jangan pernah keluar dari perahu, jangan pernah keluar dari kapal. Kenapa? Anda harus tahu bahwa di dalam rumahmu, di dalam kapalmu ada Tuhan. Walaupun situasi menggoncang usahamu, situasi menggoncang bisnismu, situasi menggoncang pekerjaanmu, tapi jangan pernah keluar dari sana. Kenapa? Karena di dalamnya, di dalam usaha itu ada Tuhan. Tuhan ada di sana. Ada lagu dia berkata bahwa saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Tuhan ada di tengah-tengah persoalan. Tuhan sedang berdiri di sana. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau Anda melihat di sini bahwa Tuhan tetap ada walaupun dia tertidur, Tuhan tidur. Alkitab berkata bahwa Yesus tertidur. Ya, Yesus bukan hanya Allah, bukan hanya Tuhan 100%, tapi dia juga manusia 100%. Dengan segala kelelahan, dengan segala keletihan, dia sepanjang hari dia berjalan dan mengajar di kota-kota, mengajar di desa-desa, keluar masuk kampung, dia mengajar tentang Injil kebenaran Tuhan, dia mengajar. Ya, wajarlah sebagai manusiawi dia pasti capek dan lelah dan dia harus istirahat. Itu manusiawi. Tapi Tuhan tidak pernah meninggal. Belajar dari ayat ini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Situasi tersulit apapun, Alkitab berkata bahwa walaupun kita ada di lembah bayang-bayang maut, Daud berkata dalam Mazmur pasal 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan dia berkata dalam ayat seterusnya bahwa walaupun aku harus berjalan dalam lembah kekelaman, walaupun aku harus berjalan dalam bayang-bayang maut, dalam terjemahan lama, dalam bayang-bayang maut, di sana adalah kegelapan yang penuh dengan mara bahaya. Tapi Daud berkata, aku tidak takut bahaya, karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Itu Daud. Daud mengalami situasi yang sulit. Dia pernah mengalami situasi yang sangat berbahaya. Tapi kita belajar di sini bahwa dia menguatkan kepercayaan dia kepada Tuhan. Belajar dari ayat ini, saudara, bahwa dalam perjalanan kekristenan kita menuju kepada kesempurnaan ilahi, menuju kepada tanah perjanjian, kita tahu bahwa tidak ada yang mulus, saudara. Tidak ada yang mulus di dalam perjalanan hidup kita. Tidak ada yang gampang. Semua butuh proses, semua butuh kerja keras. Tapi percayalah bahwa
tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah pergumulan, Yesus ada di sana. Dia siap memberikan kita jawaban. Dia siap menolong setiap hidup kita. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebab itu pemazmur berkata bahwa dalam Mazmur pasal yang kalau tidak salah, Mazmur pasal yang ke-50, saya lupa ayat itu, tapi ayat itu berkata bahwa berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, maka aku akan menolong engkau, aku akan menjawab engkau. Berserulah. Kita melihat di sini bahwa dalam situasi keadaan apapun, kita berkata bahwa ketika murid-muridnya berseru kepada Tuhan, maka Tuhan tidak pernah membiarkan mereka. Dan Tuhan dengan seketika dia bangun dan dia menghardik angin dan gelombang dan taufan yang ada pada waktu itu. Dan seketika itu juga tenanglah danau itu. Percayalah bahwa di situasi tersulit apapun dalam hidup kita, kita harus ingat bahwa Dia ada di sana. Yesus ada di sana. Dia siap untuk menolong kita. Dia siap untuk menjaga kita. Dia siap untuk melindungi setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan yang singkat ini, renungan firman Tuhan ini boleh mengingatkan terus kepada kita bahwa perjalanan kekristenan untuk menuju kepada kesempurnaan, untuk menuju kepada tujuan yang Tuhan inginkan, yaitu Kanaan yang baru, Yerusalem yang baru. Kita tahu bahwa tidak ada yang mulus, semuanya ada proses. Oleh sebab itu firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam Lukas tadi mengingatkan kepada kita bahwa yang pertama dalam perjalanan Kristen itu, yang pertama adalah ada banyak kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Kita tidak tahu saudara pandemi ini kapan selesai, tapi yang pasti bahwa ketika ini selesai, pasti ada masalah-masalah lain yang akan mungkin bisa menimpa atau menggerogoti iman kita. Tapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah tertidur, Tuhan tidak pernah terlelap. Sebab itu di dalam Mazmur, saya akan tutup dengan satu ayat. Dalam Mazmur pasal 141, Mazmur 121, Mazmur 121, ayat yang pertama, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, Mazmur 121, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Dia selalu menjaga kita dalam perjalanan kita. Tuhan, bahkan Alkitab berkata bahwa matahari tidak akan menyakiti engkau. Tuhan akan menjaga engkau dari segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu dan Dia akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Renungkan firman Tuhan ini bahwa percayalah Tuhan selalu ada dalam situasi, dalam keadaan apapun dalam hidup kita. Puji Tuhan, dudukkan kepala saudara. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan firman Tuhan malam hari ini yang sudah
mengingatkan kami, menguatkan kami bahwa dalam perjalanan kekristenan Tuhan, kami tahu bahwa tidak ada yang mulus, tidak ada yang baik-baik saja, semuanya ada proses. Oleh sebab itu, lewat firman Tuhan ini mengingatkan bahwa ke depan bahwa ada banyak kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi dalam hidup kita. Yang kedua adalah ketika masalah, ketika taufan, apapun yang terjadi mendera hidup kita, jangan pernah lari, jangan pernah meninggalkan perahu itu. Karena Yesus berkata bahwa di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 15 bahwa akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku pengusahanya. Kalau kamu ada dalam aku dan engkau di dalam dan aku dalam kamu, maka kamu akan berbuah. Dan dalam ayat seterusnya Yesus berkata bahwa kalau kamu di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika kita melarikan diri dari setiap persoalan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, percayalah bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, persoalan apapun yang menimpa, persoalan itu tidak akan pernah membinasakan kita, membahayakan kita. Kenapa? Karena Yesus ada di sana. Dia siap menolong kita, Dia siap memberikan jawaban. Terima kasih Bapak Surgawi, dan kami berdoa terus sekali lagi buat bangsa dan negara kami. Kami membawa bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Indonesia, berkati pemerintahan bangsa kami, pemerintahan Jokowi. Kau berkati Tuhan, tolong berikan mereka hikmat, kebijaksanaan Tuhan, biar mereka boleh menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Kau tolong mereka, bahkan Tuhan berikan solusi yang terbaik. Oleh sebab itu kami terus berdoa bahwa bangsa ini butuh Tuhan, bangsa ini perlu Tuhan. Biarlah Tuhan tolong, biarlah belas kasihan Tuhan dicurahkan bagi bangsa kami Tuhan, sehingga Tuhan kami berdoa Tuhan, biar Tuhan pulihkan bangsa kami dalam situasi pandemi hari-hari Tuhan. Bukan hanya ekonomi yang terkikis, bahkan hancur, tapi kesehatan Tuhan, bahkan semua lini dalam sektor di bangsa ini Tuhan, semua itu kena dampaknya Tuhan. Baik dalam ekonomi, kesehatan, sosial, politik, bahkan semua itu berdampak bagi bangsa ini akan pandemi yang ada Tuhan. Sebab itu kami berdoa Tuhan, biarlah belas kasihan Tuhan dicurahkan bagi bangsa kami. Kami melepaskan shalom, diberkatilah bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan berkat-berkat Tuhan dicurahkan bagi bangsa kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa kami akan melihat hari-hari ke depan Tuhan, bangsa ini dipulihkan seperti sedia kala. Terima kasih Bapak Surgawi, terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, dan kami meteraikan setiap firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. 1, 2, 3, come on!